Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pangapunten boleh Pak Miftah dan Pak Bu Tanti ya, terlambat ini. Tadi ada kendala di jalan sedikit. Oke, enggak apa-apa ya. Kita mulai Ya, di pertemuan ke-15 ini terakhir nih ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya, salam sehat dan salam Senin tetap semangat. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Olive, pada Bu Tanti dan Pak Miftah yang mana masih setia ya dengan saya terkait dengan pengajaran mata kuliah ekonomi digital dan juga mahasiswa-mahasiswi yang datang ke kampus cabang masing-masing. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sampai di pertemuan 15 ya. Jadi ini rangkaian materi perkuliahan mata kuliah ekonomi digital di pertemuan terakhir. Oke, untuk yang pertemuan terakhir ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana membangun ekosistem yang penuh dengan atau yang mensupport adanya inovasi. Di mana dalam pembelajaran pada bab 15 ini diharapkan nanti mahasiswa mampu memahami konsep dan prinsip utama ekosistem inovasi, kemudian mampu menjelaskan mengapa inovasi tidak bisa berdiri sendiri, kemudian menganalisis pentingnya integrasi terkait dengan produk, layanan, dan model bisnis. Kemudian yang terakhir diharapkan mahasiswa mampu memahami peran berbagai aktor dalam ekosistem inovasi. Ekonomi ekosistem inovasi merupakan sebuah jaringan yang saling terhubung. Ya, ada elemen-elemen, ada unsur-unsur yang nanti di antara unsur-unsur itu harus ada integrasi, saling terkait, saling membantu, dan saling berpengaruh, memberikan pengaruh antara satu dan yang lainnya. Karena ini adalah sebuah proses di sini. Antara elemen satu dan elemen yang lain nanti akan saling terkait dan saling memberikan pengaruh. Ya. Karena apa? Ketika inovasi itu mau dijalankan atau dimunculkan harus ada interaksi yang utama. Kalau inovasi berasal di sebuah individu, ya toh, ketika Anda membuat kreativitas dan memunculkan sebuah inovasi, Anda tidak akan berdiri sendiri tanpa melihat fenomena di lingkungan Anda. Gitu. Dan inovasi itu nanti bisa terwujud karena ada dukungan dari pihak lain. Maka interaksi ini perlu. Kemudian apalagi dalam sebuah tim, ya, apalagi dalam sebuah tim bisnis, sebuah perusahaan tidak akan mampu menciptakan sebuah inovasi tanpa adanya sebuah kolaborasi atau kerjasama antar divisi satu dan divisi lainnya. Karena contoh sebuah produk diciptakan, itu nanti unsur yang akan membentuk produk itu bisa bagaimana nanti memasarkan, bagaimana preferensi atau kebutuhan itu nanti menyesuaikan dengan pelanggan, itu antar divisi, antar kelompok akan memberikan sebuah ide-ide hingga nantilah muncul yang dinamakan dengan sebuah inovasi atau sebuah hal yang baru. Nah, maka dalam ekosistem inovasi, perusahaan berperan sebagai penggerak utama, pemberi ruang, ya, pemberi motivasi. Tetapi ya tadi tidak bisa melakukan itu sendiri tanpa peran
dari pihak-pihak yang ada dalam ekosistem sebuah perusahaan. Bahkan konsumen pun berperan atas produk atau atas peningkatan dari value produk tersebut. Karena dengan ada masukan konsumen, otomatis ada didapatkan sumber ide kreatif untuk memperbaiki atau untuk meningkatkan produk yang dijual. Maka ada ekosistem di luar sebuah organisasi perusahaan yang ikut berperan juga, ikut menciptakan keterhubungan atau keterkaitan dari jaringan atau ekosistem pembentuk inovasi ini. Konsumen berperan sebagai sumber ide dan umpan balik. Kita bisa mengetahui, perusahaan bisa mengetahui, oh produk ini tidak baik, oh produk ini sesuai. Itu juga dari konsumen. Kemudian di sektor atau di pihak akademisi, mereka menyediakan bagaimana riset dilakukan. Bagaimana pengembangan ilmu dan keterampilan diberikan wadah. Kemudian di pihak pemerintah, mereka berperan sebagai pembuat atau penyusun regulasi dan aturan-aturan yang harus diikuti oleh organisasi. Sementara yang paling utama untuk pembentuk inovasi adalah teknologi, di mana ini sebagai pendorong, ya, enabler yang mempercepat inovasi. Konsep ini menekan bahwa nilai inovasi diciptakan bersama-sama. Yaitu elemen-elemen yang ada dalam ekosistem inovasi ini saling terkait, ya tadi saling berpengaruh, memberikan pengaruh sehingga harus sama-sama terintegrasi. Artinya keberhasilan inovasi sangat ditentukan oleh seberapa baik dalam membina atau mensinergikan pelaku-pelaku atau aktor-aktor dalam ekosistem tersebut. Nah, ya ini ekosistem inovasi. Hubungannya dengan ekonomi digital, ya di era ekonomi digital saat ini, dengan perubahan pasar yang sangat cepat dan sulit untuk dilakukan prediksi. Kebutuhan konsumen juga semakin banyak, pilihan yang mereka inginkan juga semakin beragam, bahkan bisa berubah-ubah setiap saat, dan ini membuat bisnis sulit untuk diprediksi. Maka perubahan ini yang dipicu oleh pertama adanya atau munculnya teknologi baru. Perubahan terkait dengan perilaku konsumen. Dan model bisnis dapat berubah dalam waktu singkat. Kenapa? Harus menyesuaikan tadi teknologi yang ada, kebutuhan atau perilaku konsumen yang terus berubah, maka model bisnis atau strategi bagaimana untuk meningkatkan penjualan pemasaran dalam sebuah perusahaan juga harus menyesuaikan dengan teknologi dan perilaku konsumen yang terus berkembang. Nah, maka dalam kondisi seperti ini, perusahaan mengandalkan inovasi internal saja akan kesulitan gitu, untuk bertahan. Teknologi mampu, SDM mungkin mampu, gitu. Tapi kemampuan untuk membaca pasar mungkin kurang, juga tidak akan mampu, ya toh. Akan kesulitan juga untuk bertahan. Maka harus ada dua-duanya, baik internal maupun eksternal. Maka ekosistem inovasi menjadi penting karena apa? Memungkinkan perusahaan untuk
beradaptasi, lebih mengenal tadi elemen-elemen dan juga aktor-aktor yang terlibat dalam ekosistem ini. Ya, melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, melakukan kerjasama, melakukan komunikasi, melakukan interaksi dengan pihak-pihak atau aktor-aktor pelaku dalam ekosistem inovasi ini, maka informasi yang nanti bisa dijadikan sumbu atau motor untuk penciptaan ide baru akan semakin lebih mudah. Membaca wawasan terkait dengan perubahan pasar juga akan lebih gampang. Selain itu, ekosistem inovasi membantu perusahaan membangun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Ini sudah pasti. Ya. Ketika sebuah perusahaan ya dengan kolaborasi, dengan interaksi dengan dunia mampu membaca perubahan itu teknologi atau perilaku pelanggan, perubahan pasar, dan mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan tersebut, tentu saja ini nanti memberikan keuntungan bagi perusahaan. Competitive value-nya, keunggulan kompetitifnya akan tetap terjaga sehingga bisnisnya akan tetap bisa survive atau berlanjut. Inovasi yang terintegrasi dalam ekosistem lebih sulit ditiru oleh pesaing karena melibatkan banyak aktor, sistem dan jangka panjang. Oke. Jadi ketika mampu beradaptasi dengan teknologi, mampu memberikan produk yang dibutuhkan oleh pasar atau konsumen. Teknologinya juga mampu beradaptasi. Tentu saja ini akan menjadi nilai plus bagi perusahaan. Karena ya tadi proses adaptasinya lebih cepat dibandingkan pesaing. Mereka unggul satu langkah dalam beradaptasi dengan lingkungan atau perubahan yang terjadi. Maka prinsip utama dalam membangun ekosistem inovasi adalah kolaborasi, open innovation, fleksibilitas dan adaptasi serta orientasi nilai. Kolaborasi kalau kita terkait dengan inovasi ya tadi ya inovasi tidak akan muncul, ide-ide Anda tidak akan muncul ketika kita hanya berdiam diri. Berpikir sendiri. Mesti ada fenomena tertentu, mesti ada pihak-pihak lain yang bisa menjadi enabler atau pendorong munculnya sebuah inovasi. Maka prinsip utama dalam ekosistem inovasi adalah kolaborasi. Kenapa? Banyak pandangan, banyak masukan. Ketika sebuah perusahaan ingin terjun dalam ekosistem yang penuh dengan inovasi, maka mau tidak mau mereka harus melakukan kerjasama dengan pihak lain, dengan komunitas yang ada, dengan bahkan dengan kompetitor, atau dengan universitas atau lembaga-lembaga yang bisa nanti memberikan apa ya ilmu terkait dengan keterampilan di bidang teknologi atau juga dengan startup yang sedang berkembang. Ini perlu dilakukan. Ya, karena apa? Nanti bisa memberikan masukan. Ada fenomena yang bisa diambil sebagai bahan untuk membentuk sebuah inovasi.
Prinsip kedua adalah keterbukaan atau open innovation. Perusahaan tidak boleh menutup diri terhadap ide dari luar. Gitu. Banyak inovasi besar, banyak perubahan besar, banyak model baru itu justru berasal dari konsumen, mitra bisnis atau komunitas pengguna. Nah, open innovation ini atau keterbukaan ini nanti bisa mempercepat proses inovasi dan juga memberikan beragam pilihan untuk menciptakan solusi yang dibutuhkan. Prinsip ketiga, fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi. Ekosistem inovasi harus mampu melihat, kemudian merespon perubahan teknologi dan pasar dengan cepat. Maka dibutuhkan open minded tadi ya, growth minded ya. Cara berpikir yang terus berkembang. Tidak kaku. Kaku itu merasa nyaman, ya sudah ini saja. Tidak membuka diri terkait dengan perubahan yang ada. Maka struktur organisasi yang kaku, ya, yang birokratis, ya, hierarkinya jelas, struktur organisasinya dari A, B ke C, C ke D, akan sulit untuk membangun inovasi. Karena itu akan menghambat inovasi. Ketika dari level paling rendah ingin mengusulkan, harus melewati supervisor, melewati beberapa tahapan yang harus dilewati sampai pada persetujuan ya atau tidak. Itu sangat menghambat. Maka ketika strukturnya terbuka dalam sebuah organisasi, gitu, itu akan mempercepat inovasi. Tenaga di level terendah dengan mungkin memiliki kemampuan untuk melihat pasar, terus mengusulkan sebuah solusi idenya. Ketika perusahaan memberikan ruang pada ide ini tanpa melihat posisi dari si karyawan, maka tentu saja ini juga nanti akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Karena solusinya juga nanti akan bisa ditemukan. Oh, ada ide seperti ini terkait dengan perubahan pasar. Tapi ketika kaku, ya tadi hierarkinya harus urut. Maka itu nanti akan menghambat inovasi. Prinsip keempat, orientasi pada penciptaan nilai. Di mana inovasi harus memberikan manfaat nyata bagi konsumen dan seluruh aktor dalam ekosistem, bukan sekedar mengikuti tren teknologi. Gitu. Nih, jadi inovasi sebuah produk atau layanan baru itu yang pertama intinya itu memberikan manfaat bagi konsumen karena terkait dengan kebutuhan konsumen, kesesuaian atau preferensi dari kebutuhan konsumen. Tapi juga di sisi lain inovasi baru ini harus juga memberikan benefit kepada semua pihak dalam ekosistem. Maka ini prinsip utama dalam membangun ekosistem inovasi. Inovasi tidak hanya produk, harus dipahami ini ya. Karena banyak orang itu masih menganggap kalau sesuatu yang baru itu berarti berbentuk produk atau benda yang dapat dilihat, dirasakan, dibeli itu. Padahal dalam konteks ekonomi digital, inovasi memiliki cakupan yang sangat luas. Jadi inovasi dapat terjadi pada berbagai aspek bisnis, tidak hanya pada produk fisik atau aplikasi.
kasih. Ada inovasi layanan. Ya. Yang menjadi contoh paling gampang ya di bidang layanan ini ya inovasi terkait dengan transportasi. Ya kan? Itu bukan sebuah produk, tapi sebuah jasa atau layanan. Gojek, sekarang ada Shopee, iya, diawali dengan adanya Gojek yang membangun aplikasi layanan untuk transportasi yang mempertemukan pemilik alat transportasi dengan orang yang atau konsumen yang membutuhkan alat transportasi untuk perjalanan ataupun bepergian. Nah, nah, inovasi selanjutnya yang terkait dengan layanan adalah bagaimana layanan itu bisa dilakukan berbasis digital, berbasis otomatisasi. Melayani secara personal dan menciptakan customer experience, pengalaman pelanggan yang baik. Inovasi proses berkaitan dengan cara perusahaan menjalankan operasional. Kalau di bidang manufaktur, inovasi proses ini sudah sangat masif terkait dengan bagaimana sebuah industri manufaktur menggunakan otomatisasi dalam kegiatan produksinya. Penggunaan robot, penggunaan sistem otomatisasi, itu adalah inovasi di bidang atau eh, di unsur proses. Ya. Ketika inovasi ini diimplementasikan dalam kegiatan produk, maka tentu saja efisiensi, waktu dan kecepatan serta preferensi produknya lebih tepat atau presisi dibandingkan ketika proses produksi dilakukan oleh manual. Kalau manual mungkin waktunya akan lebih lama, prosesnya juga lebih lambat. Tapi dengan otomatisasi proses, dengan penggunaan robot ya toh, maka waktu bisa dipercepat, hasil produk juga minim cacat produk. Sementara itu inovasi model bisnis. Nah ini ya, berkaitan bagaimana perusahaan menciptakan, menyampaikan dan menangkap nilai. Contoh model subscribe atau berlangganan. Ada freemium, pay per use atau platform based bisnis. Ini model bisnis. Ya, inovasi di model bisnis terkait dengan bagaimana perusahaan itu menciptakan, menyampaikan dan menangkap nilai. Ada perusahaan atau model bisnis yang menggunakan model subscribe atau berlangganan. Mereka mendapatkan keuntungan dari pembayaran berlangganan konsumen. Ada yang menggunakan model freemium, ada yang menggunakan model pay per use, yaitu dipakai hanya sekali digunakan. Ekosistem inovasi memungkinkan keempat jenis ini berkembang secara terintegrasi dan saling memperkuat. Ya, jadi inovasi baik itu produk, layanan, proses dan inovasi model bisnis ini bisa saja diimplementasikan dalam satu perusahaan.
Nah, sekarang pelaku atau aktor-aktor yang terlibat dalam ekosistem inovasi. Tentu saja perusahaan sebagai aktor utama penggerak inovasi. Terus konsumen, ada pemerintah, akademisi, dan teknologi atau platform digital. Ini aktor-aktor yang terlibat dan saling terintegrasi. Ya. Ketika salah satu aktor ini hilang, juga inovasi juga nanti akan terhambat. Perusahaan. Di sini peran perusahaan atau startup sebagai penggerak utama inovasi. Karena Pak, mereka mengembangkan produk atau layanan, model bisnis baru yang dapat menjawab apa sih yang dibutuhkan oleh konsumen. Kalau startup sering menjadi sumber inovasi radikal, sumber inovasi yang sangat cepat, itu pokoknya jangka pendek. Yang penting ada dulu, ya tuh. Sangat radikal, sangat cepat dan cepat dan kemampuan untuk penyesuaian pasar itu sangat cepat. Sementara kalau bagi perusahaan besar, karena mereka itu tadi keberlanjutan dari usaha, maka skala yang mereka butuhkan dalam Indonesia adalah bagaimana membentuk sebuah inovasi itu nanti bisa berkelanjutan untuk menjaga stabilitas dari perusahaan jangka panjang. Yang kedua, aktornya adalah konsumen. Ya. Tidak hanya sebagai pemakai produk sudah selesai. Prosesnya tidak sampai di situ dalam ekosistem inovasi. Ketika perusahaan membutuhkan peningkatan terkait produk atau layanan, maka salah satu sumber utama untuk memperbaiki itu adalah dari konsumen. Maka mereka disebut juga sebagai co-creator, sebagai asisten atau pembantu penciptaan. Baik itu melalui feedback masukan, bisa keluh, bisa komplain, ulasan, perilaku pelanggan, maka data ini dapat digunakan untuk membentuk arah inovasi dan pengembangan produk atau layanan. Sebuah produk yang di-launching, kayak kemarin kita MVP ya, di pertemuan ke-11 itu ada MVP. Ya, punya produk ini memang belum sempurna, belum jadi, tapi dipasarkan. Tidak menunggu produk itu jadi, tapi dipasarkan dulu. Nah, ketika produk itu mendapat masukan, baik melewat komplain, melewati pujian atau ulasan tertentu yang jelek maupun yang buruk, ini dijadikan sebagai data yang nanti digunakan untuk memperbaiki produk atau jasa yang baru di launching. Nih, maka ya tadi konsumen harus sebagai co-creator. Ketiga, pemerintah. Nah, kalau pemerintah sebagai fasilitator, ya, sebagai penyeimbang, sebagai penengah terkait ketika nanti ada perselisihan, ada kendala terkait dengan etika, terkait dengan aturan yang harus dipenuhi. Nah, maka ini nanti akan menjadi penengah dalam iklim inovasi. Tapi juga harus misalkan dengan adaptasi teknologi, regulasinya juga harus adaptif sehingga dapat mendorong inovasi. Empat,
aktornya adalah akademisi dan lembaga pendidikan, di mana aktor ini menyediakan riset, pengembangan teknologi, serta sumber daya manusia yang inovatif. Kolaborasi antara perguruan tinggi dan industri menjadi fondasi penting ekosistem inovasi. Transfer skill, transfer ilmu, transfer teknologi bisa dilakukan ketika terjadi kolaborasi antara lembaga pendidikan atau perguruan tinggi dengan sektor industri. Ada yang terakhir teknologi dan platform digital. Ya, ini sebagai enabler, ya pendorong, penyedia alat ekosistem. Nih, perusahaan startup atau mungkin UMKM memiliki produk. Bagaimana produk itu bisa terjual? Maka menggunakan platform e-commerce. Nah, maka nanti ada masukan atau ada consumer experience, pengalaman pelanggan. Terus untuk meningkatkan bagaimana ketika sebuah UMKM itu masuk ke dunia digital, ya ekosistem yang mencapai inovasi, maka mereka juga akan harus beradaptasi dengan pengetahuan terkait literasi digital atau teknologi. Maka kerjasama dengan lembaga pendidikan, kursus-kursus tertentu. Nah, ya, hubungannya dengan pemerintah, aktor yang lain adalah bagaimana ketika mereka sudah masuk dalam sistem ekosistem inovasi, tetap harus mengikuti regulasi yang ada. Tantangannya ada koordinasi antar aktor, perbedaan kepentingan, kesiapan SDM dan teknologi, serta regulasi dan etika. Yang namanya mengikuti atau beradaptasi dengan perubahan, dengan tersedia teknologi yang ada, tetap ada beberapa kendala atau tantangan yang mesti dilewati. Nah, tantangan membangun ekosistem inovasi yang pertama adalah koordinasi antar aktor. Karena membangun sebuah eh, koordinasi dengan berbagai pihak itu mungkin membawa kepentingan yang berbeda-beda. Maka salah satu tantangannya adalah bagaimana mengkoordinasi, mengkomunikasikan dengan aktor-aktor yang terlibat di ekosistem inovasi ini. Bagaimana model komunikasi yang akan dibangun. Perbedaan kepentingan. Perusahaan, pemerintah, akademi, dan konsumen seringkali memiliki posisi yang tidak jalan. Ya jelas, ya toh. Konsumen ini, perusahaan punyanya ini. Perusahaan pengennya apa tetap dengan gaji sekitar, pemerintah pengennya penaikan gaji. Kepentingan-kepentingan ini ya yang nanti juga menjadi tantangan tersendiri dalam membangun ekosistem inovasi. Jika tidak dikelola dengan baik, perbedaan ini dapat menghambat kolaborasi. Tantangan ketiga adalah kesiapan sumber daya manusia dan teknologi. Seberapa siap pengetahuan dan keterampilan dari sumber daya perusahaan, khususnya di manusianya, untuk siap secara pengetahuan dan skill terkait dengan teknologi. Tantangan terkait dengan teknologi, seberapa mampu mereka menyediakan atau memanfaatkan teknologi yang ada. Karena ini tentu saja akan terkait dengan cost yang harus dilakukan, budget yang harus disisipkan untuk tadi. Baik itu di penggunaan teknologi maupun untuk persiapan sumber daya manusia.
Ketika sumber daya belum manusia, otomatis ada budget khusus untuk menambah literasi terkait teknologi. Ada training, ada penambahan skill. Nah, itu juga membutuhkan biaya. Tantangan terkait adalah terkait regulasi dan etika. Inovasi sering berkembang lebih cepat dibandingkan regulasi, jelas. Ya toh? Karena regulasi itu biasanya itu reaktif. Nah, apalagi terkait teknologi yang perubahannya cepat. Maka ketika perubahan cepat ada sebuah eh, kendala, maka baru muncul atau dibuatkan sebuah regulasi. Maka inovasi itu selangkah lebih cepat dibandingkan regulasi. Jika regulasi terlalu ketat, inovasi terhambat. Jika terlalu longgar, dapat menimbulkan risiko sosial dan etika. Ini tantangan untuk membangun ekosistem inovasi. Terus bagaimana untuk strateginya? Yang pertama, membangun bentuk atau model kerjasama yang strategis dengan semua pihak. Harus ada rencana yang konsisten bagaimana membangun kerjasama dengan pihak-pihak, tentang akademis, dengan perusahaan lain atau startup, dengan komunitas, dan juga dengan pemerintah. Yang kedua adalah mendorong budaya inovasi. Ya. Organisasi harus bersifat terbuka, memberikan ruang pada munculnya ide-ide baru terkait dengan entah itu produk atau layanan yang dijual. Menghargai, memberikan reward, memberikan mungkin bonus ketika ada kreativitas yang muncul sehingga produk itu bisa lebih baik. Yang ketiga, pemahaman teknologi digital. Penggunaan platform digital, big data, artificial intelligence ini bisa membantu menghubungkan aktor ekosistem dan meningkatkan efisiensi inovasi. Yang keempat adalah bagaimana penguatan peran stakeholder. Setiap pihak yang terlibat dalam ekosistem inovasi harus diberikan pemahaman bagaimana peran dan tugas mereka dalam ekosistem tersebut. Sehingga nanti akan bisa berjalan secara harmonis dan memberikan keuntungan di kedua belah pihak. Ekosistem inovasi ekonomi digital. Korelasi antara ekosistem inovasi dan ekonomi digital. Ekosistem inovasi memiliki hubungan yang sangat erat dengan ekonomi digital. Teknologi digital berperan sebagai pendorong utama yang memungkinkan kolaborasi antar aktor ekosistem berjalan lebih cepat dan efisien. Melalui platform digital, perusahaan dapat menghubungkan produsen ya sebagai yang menciptakan produk itu bisa dari UMKM, bisa dari startup, bisa dari kerajinan tradisional, konsumen sebagai pemakai produk, mitra bisnis sebagai nanti yang membantu proses kegiatan ini berjalan. Contohnya mitra untuk terkait dengan distributor. Bagaimana produk sampai ke konsumen. Dan juga pemerintah dalam satu sistem yang terintegrasi.
Platform ini mempercepat pertukaran informasi inovasi produk serta distribusi dari nilai ekonomi itu sendiri. Data menjadi aset penting dalam ekonomi digital. Data yang dihasilkan dari aktivitas digital untuk digunakan memahami perilaku konsumen, mengembangkan produk, dan meningkatkan kualitas layanan. Dengan demikian, inovasi dapat dilakukan secara berbasis kebutuhan nyata berdasarkan data yang ada. Ekonomi ekosistem inovasi yang kuat akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif dan memiliki daya saing yang tinggi. Oke, kesimpulan pada bab terakhir atau bab 15 ini, ekosistem inovasi merupakan fondasi utama dalam membangun daya saing perusahaan di era ekonomi digital. Inovasi tidak hanya fokus pada produk, tapi ada juga layanan dan juga model bisnis. Keberhasilan inovasi ditentukan oleh adanya sinergi antara perusahaan, konsumen, pemerintah, akademisi, dan teknologi sebagai enabler. Dengan ekosistem inovasi yang kuat dan berkelanjutan, perusahaan mampu beradaptasi terhadap perubahan pasar sehingga mampu untuk menciptakan nilai baru dan meningkatkan atau mempertahankan keunggulan kompetitif dalam jangka panjang. Oke, saya kira untuk pertemuan ke-15 ini sudah cukup. Bisa nanti lanjut di diskusinya di kampus masing-masing. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Miftah, kepada Ibu Siti Khalifah dan Ibu Tanti yang mana dalam semester ini kita ini kolaborasi juga ya antar dosen ya untuk memberikan materi dalam mata kuliah digital ekonomi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila dalam 14 kali pertemuan materi ini saya juga masih banyak kesalahan, mungkin keterlambatan dalam memberikan materi atau jadwalnya juga sering mundur ya. Saya mohon yang sebesar-besarnya. Semoga kita nanti bisa berkolaborasi lagi di semester depan dengan mata kuliah yang berbeda. Untuk mahasiswa di kampus cabang masing-masing atau bergabung yang di Zoom, terima kasih ya. Mudah-mudahan yang materi ini nanti dapat digunakan untuk menambah wawasan terkait dengan pengetahuan di bidang ekonomi digital. Untuk UAS-nya pertengahan Januari kayaknya ya, pertengahan Januari. Nanti setelah ini berarti minggu depan itu masa tenang. Ya, 1 minggu masa tenang, terus nanti baru UAS. Oke, gitu aja untuk semuanya. Tetap semangat ya. Kita ketemu lagi di UAS, jadwal UAS ya. Nanti UAS bisa langsung diakses di siakat dosen masing-masing saja. Begitu Pak Miftah, Bu Siti Khalifah dan Bu Tanti. Cukup ya? Yes, Pak. Oke, J, matur suwun kembali sami-sami. Salam semua untuk mahasiswa yang ada di kampusnya masing-masing. Ya, tetap semangat dan tetap bahagia dan kuliahnya tetap menyenangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asnawi. Sama-sama Pak Miftah. Ya, GG, Bu Tanti, Bu Siti.